Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak dulu, namanya cerita rakyat atau mitos selalu lekat dalam kultur masyarakat di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Kepercayaan leluhur membuat banyak daerah memiliki ceritanya masing-masing, yang secara turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi. Dalam dunia air, banyak juga mitos dan dongeng yang menjadi cerita rakyat. Salah satunya adalah tentang seorang nelayan dan ikan mas di Danau Toba. Kisah seperti ini melahirkan berbagai makhluk mitos yang akhirnya menjadi tokoh atau figur penting di suatu daerah. Gak jarang, mereka juga dianggap sebagai makhluk metafisika atau makhluk jadi-jadian alias siluman. Mitos ini udah amat melekat pada kultur dan budaya masyarakat. Malahan percaya nggak percaya, terkadang mitos ini berguna untuk menjauhkan masyarakat kepada hal-hal yang kurang baik. Lalu apa sajakah mitos ikan siluman yang ada di penjuru daerah Nusantara? Ikan siluman asli Indonesia. Nah, beberapa jenisnya sih ada banyak ya. Yang pertama, ada ikan tokek raksasa Teluk Parigi. Pada tahun 2020, seorang nelayan bernama Pak D. Santoso lagi menjalankan rutinitas hariannya, yaitu mencari ikan. Pantai Parigi berada di Trenggalek, Jawa Timur. Pantai ini punya keindahan alam yang sangat cerdik, namun menyimpan segudang misteri juga. Salah satunya bakal ditemui oleh Pak D. Santoso. Nah, Pak D. Santoso menyelam untuk mencari ikan yang biasa menjadi mata pencahariannya. Kalau nggak nyelam, mungkin dia nggak bisa membawa cukup bahan makanan untuk diberikan ke anak istrinya di rumah. Maka dari itu, nelayan yang sudah berumur ini tetap berani masuk ke dalam laut. Walau resikonya sangat besar, semua buat anak istri. Pantai Parigi masih mempunyai air dan jernih serta biru juga. Kalau dilihat dari atas, mungkin kamu akan mengira kalau lokasi ini bukan berada di Pulau Jawa. Lautan di sana juga banyak dihiasi oleh karang-karang yang menjadi rumah bagi banyak ikan. Tak terasa, Pak De Santoso udah menyelam cukup dalam ke bawah laut. Beberapa ikan udah sukses dia tangkap, tapi masih ada beberapa yang mesti dia sikat buat mencukupi kuota tangkapan hariannya. Pas lagi mau menangkap seekor ikan, alangkah kagetnya. Pak De Santoso pas ngeliat ikan seukuran gede banget. Yang mana itu di dalam laut yang cukup gelap dengan mulut yang menurut keterangan beliau menyerupai selebar gua. Nah, itu cukup mengerikan ya kalau dibayangkan. Nah, ikan tersebut menurut Pak De Santoso disebut sebagai ikan tokek. Atau mungkin kamu juga mengenalnya sebagai ikan kerapu. Nah, ikan tokek sendiri menjadi nama panggilan dari ikan kerapu. Juga sering disematkan kepada ikan sapu-sapu. Jadi pas pertama kali aku melihat cerita ini, aku kira aktor antagonis ini adalah ikan sapu-sapu. Nah, ikan kerapu memang bisa tumbuh sangat besar. Spesies terbesarnya adalah Goliath grouper yang bisa tumbuh mencapai 2,5 meter. Mereka juga terkenal suka ngagetin para penyelam karena ukurannya yang sangat besar. Banyak penyelam yang nggak percaya juga ternyata ikan kerapu yang biasanya mereka santap bisa tumbuh sebesar itu. Ade Santoso menerangkan kalau beberapa waktu sebelumnya ada seorang nelayan lobster yang hilang di dalam laut. Dia berpendapat bisa saja ikan tokek yang dia anggap sebagai siluman inilah yang menjadi aktor utama dari hilangnya seorang nelayan tersebut. Sejatinya ikan kerapu emang bisa tumbuh sangat besar, namun terang saja nggak bisa sampai sebesar gua. Ya mungkin itu agak berlebihan ya. Kalau kerapu bisa tumbuh sebesar itu, mungkin ini adalah kerapu megalodon. Tapi balik lagi, siluman itu atau tidak, yang mana kalau sampai ada kerapu sebesar itu di Pantai Parigi, sudah pasti para penyelam dan wisatawan mesti berhati-hati. Ikan mas Danau Toba. Nah, yang kedua ini adalah seekor ikan mas besar ditemukan di Danau Toba pada 2020 lalu. Penemuan ini bukan cuma mengagetkan warga sekitar, tapi membuat mereka berspekulasi kalau temuan ini adalah tanda bahaya. Karena ikan mas di sana dikenal sebagai ikan yang dikeramatkan. Ikan mas dan Danau Toba adalah dua hal yang sulit buat dipisah. Karena sejarah terbentuknya danau ini juga melibatkan tokoh berupa ikan mas. Ceritanya, dulu ada seorang nelayan yang mencari ikan setiap hari di sebuah sungai. Lalu tanpa sengaja, dia menemukan seekor ikan mas besar yang langsung mau dia bawa ke rumah. Ikan sebesar itu lumayan banget buat makan enak makan malam ini, pikir pria tersebut. Ternyata ikan mas tersebut adalah ikan mas jadi-jadian alias jelmaan seorang putri yang siap buat dinikahi. Kalau ikannya nggak dia potong, ikan mas ini bisa berbicara dan menyampaikan sebuah permintaan. Kalau pria ini menaruh ikan di ruang kosong yang nggak bisa dilihat oleh seorang termasuk pria ini. Makanya ikannya bakal berubah seutuhnya sebagai putri cantik yang mau menikah dengannya. Pria tersebut sukses menjalankan perintah dan benar saja ikan itu berubah menjadi putri cantik.
Mereka berdua menikah, namun ada satu syarat lagi yang harus dipegang dan nggak boleh dilanggar sama si pria ini. Syarat tersebut adalah dia dilarang untuk membuka fakta kalau istrinya adalah jelmaan seekor ikan, bahkan kepada anaknya sendiri. Legenda inilah yang menjadi asal muasal nama Samosir dan Toba, karena Samosir adalah anak dari pasangan tersebut, sedangkan Toba adalah nama dari sang putri ikan. Selang beberapa tahun kemudian, keluarga ini tumbuh sebagai keluarga yang bahagia. Rumah tangga mereka harmonis, serta mereka juga dikaruniai seorang anak laki-laki yang tumbuh sangat sehat, karena tubuhnya besar dan gempal. Anak laki-laki ini diberi nama Samosir. Di suatu pagi, Samosir diberi tugas sama ibunya buat nganterin bekal buat bapaknya yang sekarang beralih profesi dari tadinya nelayan sekarang jadi petani. Karena kerja di ladang berat banget, maka pagi itu Samosir disuruh mengantar makanan buat bapaknya. Dengan semangat, si Samosir pergi ke sawah membawa serentang makanan buat bapaknya. Tapi emang dasar anak kecil. Di tengah jalan, dia ngerasa perutnya keroncongan. Tanpa ragu, Samosir menyantap makanan milik bapaknya itu. Dia pikir bapaknya pasti lebih kuat, jadi nahan lapar ya biasalah, ketimbang dia yang masih anak kecil. Karena capek di ladang, bapaknya Samosir ini lumayan kesel ya, karena sampai siang dia sama sekali nggak ngelihat batang hidungnya, anak yang datangnya mengantar bekal tadi. Karena kerjaannya juga udah selesai, maka dia memutuskan buat pulang ke rumah. Di tengah jalan, dia malah nemuin Samosir yang lagi makan. Sadar kalau itu adalah bekal miliknya, bapaknya Samosir langsung marah besar ngeliat kelakuan anaknya. Naik pitam, bapaknya Samosir marah dan menyebut kalau Samosir adalah anak dari ikan mas. Terpukul dengan perkataan bapaknya, Samosir pun langsung lari pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Sesampainya di rumah, dia langsung bertanya kepada ibunya apakah benar dirinya adalah anak seekor ikan mas. Syarat tersebut udah dilanggar sama bapaknya Samosir. Putri Toba jelas marah besar. Beberapa versi ada yang menyebut setelah tahu suaminya melanggar sumpah. Putri Toba langsung menangis dan air matanya menghasilkan danau yang sekarang menjadi Danau Toba. Ada juga yang bilang kalau Danau Toba lahir dari amarah Putri Toba yang pergi ke atas gunung dan berdoa untuk menciptakan sebuah hujan yang akhirnya menjadi daratan di sekitarnya tenggelam dan menjadi Danau Toba yang kamu kenal sekarang. Legenda ikan mas ini nggak cuma terjadi di masa lalu, karena sampai sekarang masyarakat lokal juga mempercayai eksistensi ikan mas punya sebuah arti khusus. Seekor ikan mas besar ditemukan pada tahun 2020. Saking besarnya, ikan ini mesti digotong oleh seorang pria. Jadi nangkepnya udah nggak pakai serepan lagi. Pasca ditemukan ikan ini, sebuah gunung berapi di Sumatera Utara bernama Gunung Sinabung erupsi. Nah, erupsi ini menghasilkan banyak kesulitan bagi masyarakat sekitar yang masih hidup di pengungsian karena rumahnya dilibas habis sama efek erupsi gunung tersebut. Karena timeline peristiwanya berdekatan, maka banyak orang yang mengaitkan erupsi gunung ini dengan si ikan mas. Katanya, ikan mas tersebut adalah siluman penunggu yang memberitakan sebuah kejadian buruk. Penemuannya langsung dianggap sebagai peringatan pertama sebuah bencana yang akan datang dalam waktu dekat. Nggak berhenti di situ saja, beberapa waktu sebelumnya juga terjadi sebuah bencana. Kali ini adalah kasus tenggelamnya sebuah kapal. Di tahun 2018, ada seorang ikan mas yang ditemuin beratnya mencapai 14 kilo. Diyakini ikan ini adalah ikan mas yang terbesar yang ditemuin di situ selama 20 tahun terakhir. Dan secara kebetulan, anehnya ada sebuah bencana tenggelamnya KM Sinar Bangun setelah berita soal ikan ini naik ke masyarakat. Menurut pengakuan seorang warga, ikan berbobot besar ini dianggap biasa saja oleh para pemancing karena banyak yang bisa dapetin. Malahan menurut dia, ikan mas yang dibudidaya di dalam keramba ukurannya bisa lebih besar dari itu. Jadi menurutnya itu cuma kebetulan saja. Walau tetua melarang penangkapan ikan mas di Danau Toba, nyatanya banyak pemancing yang masih terus memancing dan mendapat ikan mas berukuran besar. Mitos Danau Toba dan ikan mas memang sedikit aneh karena ikan mas bukanlah ikan lokal. Mereka adalah ikan yang berasal dari Asia Timur. Namun kepercayaan warga lokal harus tetap dihormati karena budaya dan tradisi adalah peninggalan era dahulu yang tetap harus dilestarikan. Yang ketiga, pasukan lele Telaga Ranjeng. Pada tahun 2004 lalu, Telaga Ranjeng yang letaknya di Desa Pandamsari di kaki Gunung Slamet, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dihuni oleh ribuan ikan lele. Momen ini terjadi beberapa bulan sebelum bencana dahsyat tsunami Aceh terjadi. Menurut pengakuan warga desa bernama Pak De Slamet, beberapa saat sebelum bencana di Aceh terjadi, ikan-ikan lele di Telaga Ranjeng mendadak raib semua, satupun nggak ada yang tersisa.
Jumlah ikan lele di situ nggak cuma ribuan ya, karena dari pengakuan Pak Deslamet, jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu ekor. Tapi anehnya, mendadak ikannya pada hilang semua dan sampai sekarang pun misteri kemana ikan lele pergi masih belum terjawab. Selang beberapa saat kemudian, penghuni telaga ini berganti menjadi ikan nila. Aneh juga ya, sebuah telaga besar bisa berganti ikan yang menguasainya. Mirip pergantian pemain di pertandingan sepak bola saja ya. Namun anehnya, ikan nila yang tadinya menjadi mayoritas ikan penghuni sana juga ikutan menghilang. Dan lucunya digantikan lagi sama ikan lele. Substitusi ini terjadi selama beberapa kali. Sampai pada tahun 2010, ikan lele udah nggak pernah menampakkan jati dirinya lagi di telaga tersebut. Sekarang, telaga ini dihuni oleh ribuan ikan mas yang anehnya menurut warga sekitar nggak pernah ada orang yang melepas bibitnya. Jadi dari manakah ikan mas ini datang? Jumlahnya banyak banget. Diyakini juga, apapun jenisnya, ikan dari telaga ini emang jangan diambil. Karena akibatnya bisa gawat. Mereka yang sengaja mengambil ikan dari telaga ini dipercaya bakal terkena hal buruk. Contohnya ada seorang yang berfoto selfie dengan seekor ikan mas. Terus pas pulang, dia bermimpi ketemu sama seekor ikan mas. Dan pas paginya, dia merasa badannya sakit semua. Bisa dianggap sebagai pembawa sial. Tapi bisa juga mungkin karena orang ini pegel dan kurang istirahat pasca pergi ke telaga. Telaga Ranjeng ini emang selalu dihuni ikan, tapi secara mengejutkan jenis ikannya selalu berganti setelah terjadinya peristiwa besar. Wah, jadi tanda tanya nih ya. Namun, ada satu tokoh antagonis yang tetap ditakuti walau jenis ikan penghuni danau ini berubah. Warga sekitar percaya kalau ada sosok ikan lele siluman yang ukurannya sangat besar menjadi penghuni telaga ini. Konon katanya, lele ini adalah jelmaan dari seorang santri yang dikutuk karena sifatnya yang kurang ajar kepada gurunya. Karena kelakuan yang gak baik, santri ini dikutuk menjadikan lele dan wujudnya dilepas ke Telaga Ranjeng. Sebagai salah satu penunggu Telaga Ranjeng, ikan lele ini menjadi sangat ditakuti. Karena itulah warga sekitar jarang ada yang mau mengambil ikan dari telaga ini. Karena mereka yakin, kalau sampai ada yang ngambil, kejadian buruk pasti akan menimpa orang tersebut. Selain lele besar ini, ada pula mitos kerajaan gaib di tengah telaga. Waduh, ada-ada aja ya. Terus ada legenda tentang Ratu Maung atau Harimau Putih. Juga ada Ratu Majeti yang berupa ular dan Ratu Sulung Manora. Ya, mungkin aja populasi ikan di sana yang selalu banyak dan stabil pasti dikarenakan ikannya yang nggak pernah diambil oleh warga karena kepercayaan setempat. Tapi kalau soal populasi jenis ikan yang selalu berganti, itu masih pure misteri sih. Nah, yang keempat, ikan gabus emas asal Kalimantan Selatan. Beberapa tahun lalu, tepatnya di sekitar tahun 2016, ada seorang pemuda bernama Suryansyah menemukan seekor ikan gabus berwarna emas. Karena senangnya bukan kepalang, dia bawa ikan ini ke rumah dan ditaruh di dalam sebuah akuarium. Karena merasa bangga sama tangkapannya, dia menaruh akuarium ini di dalam halaman rumahnya. Sontak, penemuan Suryansa ini menggemparkan warga sekitar. Karena hampir semua orang di sana nggak pernah tuh ngeliat seekor ikan gabus yang warnanya emas. Kabar ini langsung menyebar dari kuping ke kuping. Sampai akhirnya, hampir semua warga di sana tahu soal temuan si Suryansa. Berdasarkan kejadian yang udah-udah, temuan binatangnya ini bentuknya nggak lazim. Dalam kasus ini, ikan gabus yang berwarna emas sering dihubungkan dengan kepercayaan lokal di mana hewan ini bisa membawa bencana dan malah rezeki. Pada kasus Suryansa ini, ikan temuan dia diyakini bisa menyembuhkan penyakit. Entah beneran atau enggak, tapi rumah pria ini langsung diserbu oleh banyak warga yang pengen mengambil air dari dalam akuarium ikan tersebut. Mereka percaya air ini bisa menyembuhkan penyakit kerabatnya yang sakit. Siapa yang dibuat kerepotan? Ya Suryansa sendiri. Dia mengaku mesti menyiapkan 40 jerigen air setiap harinya. Karena orang yang datang makin banyak. Keberadaan orang menyerok air dari dalam akuarium bisa saja bikin ikannya stres. Apalagi ikan gabus atau cana emang dikenal sebagai ikan yang gampang ngambek. Saking banyaknya warga yang datang, berita ini juga udah nyebar ke luar desa. Jadi warga yang datang nggak cuma dari desa setempat. Karena ada juga warga lain yang datang dari desa seberang. Sungguh sebuah peristiwa yang unik. Ikan gabus warna emas bukanlah sebuah hal yang unik banget. Karena diketahui fenomena ini adalah karena faktor genetika dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Ikan dengan warna kuning keemasan disebabkan oleh kekurangan pigmentasi, biasanya oleh seller. Ikan ini dinamakan ikan santik. Nah, kebanyakan cana yang sering ditemukan punya gejala ini adalah cana limbata dan cana micropeltes atau toman. Nah, berdasarkan foto yang menunjukkan ikan milik Suryansa, bisa terlihat ikan itu adalah ikan micropeltes
dengan pigmentasi kulit yang bermasalah. Mungkin ikan ini juga masuk ke dalam kategori toman santik. Walau mungkin bukan siluman ya, dan nggak bisa menyembuhkan penyakit, tapi toman santik harganya mahal banget. Ukuran kecilnya aja hampir 500.000 rupiah. Kesimpulan, legenda atau mitos di masyarakat emang akan terus ada dan bertahan selama masih ada yang percaya. Tapi semua ikan yang dianggap siluman ini selalu ada backstory penuh pesan moral yang harus diserap agar manusia bisa lebih menyayangi dan tidak bertindak sembarangan, baik ke sesama manusia atau ke alamnya. Nah, menurut kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.